Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan lagi ya. Tetapi ini kita main kayak seperti games ya. Saya sudah menyiapkan ya 3 bola ya. Ada warna kuning, biru, dan merah ya. Untuk tema hari ini ya, untuk kita games-gamean semalam ini, apakah dia akan kembali kepadaku ya. Ini kamu fokuskan pada orang yang ingin kamu fokuskan ya, mungkin mantan ataukah siapa yang pernah meninggalkan kamu ya. Bisa lebih dari satu ya, tetapi harus memilih entah bola warna kuning, biru, atau merah ya. Begitu ya. Seandainya energi kamu ini di bola kuning, tetapi kamu pilih bola biru, ya berarti itu ini ya, artinya bisa terbolak-terbalik ya. Nanti kamu sesuaikan dengan energi kamu ya, entah kamu di bola biru atau bola merah ya, atau di bola kuning ya, seperti gitu ya. Karena ada beberapa dari sahabat dia memilih bola yang ya contohnya ya kuning, tetapi yang resonate itu di bola warna merah ya. Makanya ini saya bilang nanti kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Dan ini hanya sebuah permainan ya, bukan 100% jalan atau panduan hidup kamu ya. Selalu berserah pada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah permainan ya, tetapi memang ini bukan permainan biasa, melainkan permainan menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini ya, gitu ya. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai sebagai acuan untuk dapat mengambil keputusan di hari mendatang ya. Oke, kita langsung saja ya. Kamu bisa pilih ya. Yang pertama kuning ya, yang kedua biru ya, yang ketiga merah ya. Kamu fokuskan pada orang yang ingin kamu fokuskan, dan ingat ini hanya sebuah permainan ya. Kalau memang tidak resonate, berarti mungkin kamu di bola warna merah atau biru ya. Nanti bisa kamu sesuaikan aja sesuai dengan energi kamu ya. Kalau kamu masih ragu, bisa di pause aja dulu ya, dan kamu fokuskan pada orang yang ingin kamu baca energinya ya. Oke ya, kita langsung saja ya untuk yang pertama bola warna kuning ya. Oke, bola warna kuning ya. Oke, kamu fokuskan ya, sambil saya baca doa, kamu fokuskan orang yang ingin kamu readingkan ya, sambil melihat kocokan kartu dari kocokan kartu ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Saya doa, apakah dia ingin kembali kepadamu ya, ataukah ada niatnya, ataukah bagaimana, kita lihat ke depannya ya. Perasaannya saat ini, kondisi masa akan datang, dan pesan universe kepada kamu. Oke. Kondisinya saat ini ya, kita lihat.
Oke, orang yang kamu fokuskan ini saya lihat dia lebih ingin, dia lagi fokus ya untuk mencapai satu tujuan ya, terutama keuangan ya. Saya lihatnya seperti gitu, dia ingin menggapai kestabilan dari hidup dia ya, terutama keuangan dan ya artinya karir ya, karir dan keuangannya dia ingin fokus pada kerjanya ya, untuk menghasilkan rezeki ya, untuk menghasilkan uang ya. Saya lihatnya seperti gitu ya, orang yang kamu fokuskan ini dia ada berniat untuk ya kalau dibilangnya pindah tugas, ataukah kalau dibilang pindah atau resign dari tempat kerja baru ke tempat kerja lama ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Dia ini ya sekarang ya banyak pertimbangan, saya lihatnya gitu ya. Pertimbangan ya intinya entah dari cinta, entah dari karir. Saya lihatnya dia fokus ingin dirinya aja ya. Dia meninggalkan kamu juga itu sebenarnya pilihan ya, saya lihatnya seperti gitu. Artinya pilihan antara cintanya dan karirnya. Dia memilih karir ya, saya lihatnya orang yang kamu fokuskan ini berjuang untuk karir ya, untuk dirinya dan kestabilan hidup dia ya. Dia kalau saya lihat di sini sih untuk dengan kamu ya, dia mencintai kamu ya. Saya lihatnya gitu, dia mencintai kamu, menyayangi kamu ya. Walaupun memang ada sedikit ya kalau dibilangnya kerikil-kerikil ya, entah ada yang saya lihat tidak direstui orang tua ya, entah karena beda agama ya, beda usia, beda apa ya kalau dibilangnya beda suku ya, atau bahkan beda negara ya. Saya lihatnya seperti ada perbedaan sehingga orang tua tidak merestui ya kalian backstreet. Dan juga saya melihatnya di sini ada beberapa dari kalian ya yang ya artinya apa ya, lebih ingin ini ya, lebih ingin kepuasan aja sih saya lihatnya. Ada yang apa ya kalau dibilang hanya bermain-main dengan triparty ya, tetapi triparty itu dia cuma anggap itu hanya untuk main-main aja gitu ya. Karena saya lihatnya orang ini yang kamu fokuskan ini dia masih mau mencari orang yang tepat ya, entah kamu, entah triparty atau orang lain lagi ya. Artinya itu kamu juga sebagai pilihan untuk dia, bukan yang tepat, bukan yang ya, dalam artian dia masih ingin mencari orang-orang yang tepat untuk dia, untuk dijadikan pendamping hidup yang lebih apa, artinya hubungan yang lebih serius gitu. Walaupun memang kamu dan dia seandainya kalian sudah berpacaran ya, dia meninggalkan kamu juga itu ya, itu suatu pilihan. Dalam artian ya kamu itu bukan prioritas dia pada saat itu ya, karena dia prioritaskan untuk dirinya aja. Dia lebih mementingkan dirinya gitu ya, untuk meraih cita-cita, untuk meraih yang dia inginkan ya. Jadi saya lihat di situ pada saat dia meninggalkan kamu ya, itu karena prioritas utamanya ya karir, bukan cinta ya. Dan saya lihatnya juga ya banyak yang ya artinya dia punya pilihan-pilihan lain selain kamu, ada ya. Walaupun memang dia menjalin hubungan dengan kamu ya, tetapi dia tidak terlalu menyampaikan karena dia tahu bahwa status hubungan yang jelas pada saat itu ya kamu gitu. Tetapi untuk hatinya dia masih mau membuka hati dengan yang lain, karena dia lihat masih banyak orang-orang di luar sana yang bisa berpotensi
lebih baik dari kamu, dikarenakan ya itu orang tua antara kamu dan dia tidak merestui, sehingga dia harus mencari orang-orang yang bisa direstui, intinya gitu aja ya. Kalau seandainya kamu direstui ya mungkin kamu bukan jadi artinya mungkin ya kamu bisa prioritas untuk dia, tapi karena hati kamu oke dengan dia ya, tetapi ada hambatan, ada ketidak ya artinya orang tua nggak restu, dan dia mau itu dalam menjalankan hubungan serius ya, bukan hanya menikah hanya kamu dan dia, berhubungan kamu dan dia, tetapi pada saat sudah menikah nanti atau menjalankan hubungan yang lebih serius ya pasti kan melibatkan keluarga. Jadi dia lebih dewasa saya lihatnya ya, dia lebih berpikiran rasional dibandingkan lebih ke perasaan ya. Jadi dia lebih dominan untuk berpikir secara logika ya, sedangkan kamu itu berpikir secara perasaan, makanya kamu masih tetap bersama dia ya. Untuk pada saat itu saya lihat dia bimbang ya, dia bimbang dengan kondisinya, dan untuk pelariannya ya kasarnya pelariannya dia ingin kerja keras saja ya, entah kerja keras dalam benaknya dia, entah apakah pada saat dia sudah mapan nanti orang tua kamu bisa membuka hati untuk merestui hubungan kalian, ataukah kalau memang kamu bukan jodoh berarti dia bisa mendapatkan orang lain yang bisa menerima dia dengan kondisi apa adanya, seperti kamu menerima dia apa adanya gitu ya. Jadi dia memang mengumpulkan apa ya, artinya dia ingin membangun sebuah fondasi yang baik ya, untuk ya kalau seandainya ditakdirkan menikah ya dia sudah punya fondasi, sudah punya bekal ya, saya lihatnya gitu. Jadi fokusnya itu ya karir aja ya, karena saya lihat juga dia stres ya, ya. Kita lihat lagi ya untuk apakah dia akan datang ke depan ya, apa dia akan ya artinya dia meninggalkan kamu demi karir kan, apakah dia akan kembali ke kamu ataukah bagaimana ya. Kita lihat lagi kartunya ya. Kita lihat apakah dia akan datang ke kamu, ataukah dia mendapatkan orang baru, ataukah dia lebih betah dengan karirnya aja, mau fokus aja selamanya dengan karir gitu ya. Oke. Yang saya lihat di sini ya dia akan datang ke kamu ya dengan membawa hasil, tetapi ya tetap masih belum ada direstui ya, berarti ini agak berat ya, ini agak berat ya, karena orang tua tetap tidak merestui ya. Itu yang karena dari antara kamu dengan dia ya, saya lihatnya memang ada ya sudah dijodohkan gitu ya, artinya ada pilihan orang tua yang memang ingin, orang tua sudah memilihkan buat entah kamu atau dia ya, untuk dijadikan sebagai menantu gitu ya. Jadi dia kecewa juga, itu sebagian dari energi ini ya. Ini energinya banyak orang, sehingga kalau memang cocok di kamu berarti itu energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain ya. Saya lihatnya ada juga yang saya lihat dia kembali pun kamu sudah nikah ya, saya lihatnya gitu. Saya lihatnya dia kembali ada yang sudah nikah, entah kamu nikah atau kamu sudah mempunyai pacar, sehingga dia merasa apa ya, merasa kalau dibilangnya kayak macam ya patah hati ya. Kamu pacaran juga dengan orang yang lain, kamu ya itu karena ingin mendapatkan kepastian aja ya, karena hubungan kalian ini kan menggantung. Dia kembali ke kamu juga itu kan dalam artian masih
50%. Ya, masih 50% hatinya di kamu. Intinya gitu ya. Dan kalau seandainya kamu sudah menikah ya dia ingin malah mau ngajak selingkuh. Ya. Intinya gitu aja. Karena ya dia nyaman dengan kamu. Dia meninggalkan kamu itu bukan karena dia meninggalkan secara sepihak, tetapi memang ya itu dalam artian pada saat itu kamu bukan prioritas dia. Dia ingin mau membangun fondasi untuk ke depan kamu dengan dia bisa nyaman. Dan apabila kalau memang bukan kamu jodohnya, berarti mungkin dengan orang lain dia bisa hidup nyaman juga dengan bekal yang dia ini. Tetapi pas dia kembali dengan bekalnya, yang dia dapatkan malah sakit hati, ya, kekecewaan. Ya. Karena ya ini entah kamu entah dia ya. Kalau memang posisinya kamu sekarang di yang meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan, ya berarti saya lihatnya ya kalau kamu yang ditinggalkan ya berarti kamu memang mau kepastian. Ya, sehingga kamu menentukan posisi sekarang apakah betul-betul dia mau kembali dengan saya atau tidak, dengan tidak ada komunikasi sekarang, menghilang begitu aja seakan-akan kayak. Dan kamu juga mendengar ya kalau memang dia juga di sana sudah mempunyai orang lain ya. Ya begitu. Jadi kamu juga berpikir bahwa ya saya harus juga menentukan posisi. Ya, saya lihat di sana memang dia ada belum buka hati juga ya. Ya dia mencari-cari artinya ya mau mengenal aja. Kalau memang cocok silahkan, tidak tapi memang saya lihat di kartu ini dia akan kembali. Berarti itu udah dalam tanda kutip kamu dia nyaman bersama kamu ya. Gitu ya. Tetapi kamunya itu sekarang ya itu ada kekecewaan yang kamu lakukan, yang dia rasa ya atas tindakan kamu ya pada saat nanti dia kembali ya. Entah kamu memang sudah nikah yang tadi saya bilang, entah kamu menjalin hubungan dengan orang ya, artinya bukan milik dia lagi gitu loh. Jadi seakan-akan kayak macam kalau dia sudah menikah kamu mau diajak untuk selingkuh ya, artinya hubungan triparty. Tetapi kalau seandainya kamu belum menikah, kamu masih pacaran, berarti dia berusaha bagaimana supaya bisa merebut hati kamu lagi. Ya, tetapi di sini kamu mau minta kepastian. Kalau memang kamu mau ya dalam artian mau ke jenjang serius, oke. Saya lihatnya gitu ya. Ada komitmen kalau seandainya dia datang. Ini untuk orang yang belum berumah tangga ya, belum nikah ya. Tapi kalau sudah menikah ya itu pilihan lagi ya. Saya lihatnya di sini ya memang kalian berdua memang ada chemistry ya. Twin flame gitu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ya itu masalah hati ya. Cuman ya harus kamu berpikir rasional lagi. Kalau sudah berkeluarga ya harus mempertimbangkan dampak positif negatif atas tindakan-tindakan yang akan kamu lakukan ya, karena dampaknya bukan ke kamu aja tapi ke keluarga ya, entah keluarga kecil kamu dan keluarga besar. Jadi harus kamu lebih ini ya. Saya ini nggak bisa ini ya, kecuali kalau kamu coaching ya secara pribadi ya, tapi kalau secara umum untuk masalah keluarga saya no comment ya, itu saya lemparkan kembali kepada kalian ya, karena saya hanya bisa memberikan wejangan kepada yang belum menikah ya. Kalau memang kamu sudah menikah dan mau coaching bisa intern dengan saya ya, dan itu berbayar ya. Karena kalau bicara yang umum ini energi general, saya takutnya saya memberikan ya artinya saya mau kembali lagi ke kalian gitu ya. Mengambil keputusannya bagaimana ya kembali lagi ke kalian yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya saya bisa memberikan sedikit nasihat, sedikit masukan buat hubungan kalian ya. Itu yang saya bilang tadi, kamu harus tegas kalau yang belum menikah ya. Harus tegas akan ada komitmen supaya kamu hubungan kamu bisa langgeng ke arah yang pasti gitu ya. Kalau memang dia komitmennya mau menikah dengan kamu ya buktikan ya. Apa yang tidak disukai orang tua ya harus rubah. Apa yang orang tua, supaya orang tua kamu atau orang tua dia bisa menerima hubungan kamu ya.
harus tegas pada diri kamu. Ya itu sih yang saya lihat. Apakah dia akan kembali sama kamu? Ya dia akan kembali, ya dia akan kembali. Tapi kapan ya saya tidak tahu, karena ini bicara energi, tidak bisa kita pastikan ya energinya ya. Itu dari masing-masing individu ya. Setiap manusia energinya berbeda ya. Jadi kamu nunggu aja ya, dia akan kembali dengan orang yang baru. Maksudnya orang baru apa ya kalau dibilang karakter baru dengan agak sedikit mapan dibandingkan pada saat sekarang ya. Ya semoga dengan kemapanan itu dia bisa mengambil hati orang tua kamu, atau sebaliknya kamu bisa mengambil hati orang tua dia ya, supaya hubungan kalian bisa direstui ya. Saya doakan semoga resonate ya, dan hubungan kamu bisa langgeng ke depannya ya, untuk yang pilih bola warna kuning ya. Pesan universe kepada kamu ya, kita lihat apa pesan universe. Selalu memberikan energi positif, selalu memberikan apa ya kalau dibilang ya kamu harus mensupport dirimu dulu, mensupport membahagiakan dirimu dulu ya. Dengan begitu kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau memang kamu ingin dia kembali, kamu support dia, kamu doakan dia, walaupun memang sekarang posisinya kamu tanpa kabar ya, artinya dia tanpa kabar atau kamu pun putus hubungan tanpa komunikasi, selalu doakan ya. Jadi berikan telepati antar kamu dan dia ya, walaupun jarak jauh, setidaknya koneksi antar kalian bisa ya ini ya secara energi ya. Jadi juga bisa merasakan akan kerinduan kamu, doa kamu ya, intinya seperti gitu ya. Selalu berdoa, selalu memberikan energi positif, dan selalu kamu harus mendahulukan diri kamu ya. Bukan bicara egois ya, tetapi memang seperti gitu. Kalau kita bicara energi kita harus bahagia dulu ya. Sama seperti kalau kita harus sehat dulu, baru kita bisa kerja mencari rezeki yang baik. Sama dengan energi ya, energi kamu kalau sedih, kamu kerja bagaimanapun ya tidak akan maksimal. Sama, kamu kalau mau membahagiakan orang, kamu harus bahagia dulu ya. Itu dari universe ya. Semoga resonate. Kita langsung lanjut ke bola yang kedua ya, bola warna biru. Oke, kita langsung aja bola warna biru ya. Yang pilih bola warna biru ya, fokuskan pada orang yang ingin kamu fokuskan ya, sambil pandangi kartu ini ya, sambil saya baca doa dan saya mengocoknya. Oke, kita baca doa. Oke, kita lihat ya kondisi dia saat ini, atau pada saat dia pergi meninggalkan kamu. Oke. Yang memilih bola warna biru ya, saya lihat dia meninggalkan kamu karena dia ingin senang-senang aja ya. Dia mau mencari kestabilan ya, terutama kestabilan hidup ya, dan kestabilan keuangan. Saya lihat di sini ada yang studi ya, dia ingin memang membutuhkan uang, sehingga ya dia harus sambil bekerja
entah saya lihat juga dia dalam artian mencari, artinya ya hubungannya dia memutuskan kamu untuk mencari orang yang bisa lebih memberikan dia kenyamanan dan bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ya, kalau macam seandainya dia kuliah ataupun ya artinya studi, ya berarti dia harus mencari orang yang bisa membayar semuanya, uang kuliahnya, biaya hidupnya ya. Karena semua yang dia dapatkan dari kamu tidak ada gitu. Artinya apa yang dia inginkan itu tidak bisa dia dapatkan dari kamu. Ya. Seletnya dia mencari ya hanya hidup happy aja. Senang-senang aja dia itu. Ya. Kalau seandainya dia tidak kuliah, artinya sudah bekerja ya. Mau happy aja, have fun aja. Mau bergaya hidup kelas mewah, tidak mau berjuang. Ya. Dia meninggalkan kamu karena ada triparty. Ya. Dan orang ketiga itu memberikan kenyamanan ya, dan dia mapan, saya lihatnya seperti gitu. Jadi dia semua terpenuhi kebutuhannya. Ya. Baik lahir batin lah, saya lihatnya gitu. Ya. Dan saya lihatnya dia bahagia dengan pasangannya sekarang. Malah saya lihat ada beberapa dari yang ini bola warna biru ya, pasangan kamu itu saya lihat ya jadi simpanan juga, dia ada beberapa ya, jadi simpanan aja. Maksudnya simpanan orang yang sudah mempunyai istri ya gitu ya. Ya itu karena nggak apa-apa, dia merasa ya nggak apa-apa. Yang penting saya punya kebutuhan bisa terpenuhi aja. Lahir batin ya, jadi dari seks sampai kebutuhan dari kebutuhan biologis sampai kebutuhan materi bisa terpenuhi, kenapa tidak? Walaupun saya hanya sebagai orang ketiga dari hubungan ini ya, hubungannya dia dengan yang lainnya lagi gitu ya. Dia meninggalkan kamu ya karena itu ada triparty. Ya. Dan kamu bukan prioritas dia, saya lihatnya. Karena ya apa yang dia inginkan tidak bisa kamu berikan gitu ya. Jadi kenapa harus kamu menunggu dia? Gitu ya. Coba kita lihat lagi untuk energi yang akan ini untuk saat ini ya. Kita lihat energi yang akan datang, apakah dia akan balik kepada kamu. Itu ya, artinya pada saat dia meninggalkan kamu ya itu karena dia triparty ya. Triparty juga itu karena ada maksud, dia mau ya kenyamanan aja lah gitu ya. Kita lihat lagi, sorry saya sudah kocok kartu tadi, tinggal ambil aja. Kita lihat ya kondisi ke depan, apakah dia akan datang ke kamu ataukah bagaimana. Oke. Saya lihatnya dia akan datang ke kamu. Ya, dengan konsekuensi kamu harus, artinya gini, dia datang ke kamu itu dengan drama. Ya, dengan drama. Karena kamu pada saat kamu sudah mapan. Ya, seandainya kamu tidak mapan ya dia akan cari orang lain yang mapan. Karena saya lihatnya di sini untuk kedepannya triparty, artinya hubungan tripartinya orang ketiganya itu ya tidak bisa memberikan yang dia sepenuhnya dia maksud. Artinya mungkin cuman 50% yang dia inginkan ya, sedangkan dia ingin lebih. Ya, jadi dia pergi meninggalkan juga, atau entah dia ditinggalkan atau entah dia meninggalkan, dia mau balik ke kamu karena dia lihat kamu sudah lebih baik, terutama bidang materi ya. Dan akhirnya dia akan datang, ya artinya dia lihat dulu kondisi kamu. Kalau memang seandainya kondisi kamu pada saat itu belum mapan, dia akan cari orang lain yang mapan. Ya, dan lihat aja. Kalau seandainya kamu sudah mapan, tunggu tanggal mainnya, dia akan kembali ke kamu. Tetapi pada saat kamu jatuh lagi, dia akan pergi cari orang lain lagi.
Gitu aja, dia punya energi tuh saya lihat hanya untuk pada saat yang happy aja, enaknya aja. Pada saat susahnya dia pergi, ya. Dan orang ini menimbulkan banyak sakit hati buat pasangannya, entah kamu, entah orang ketiganya ya. Karena ya itu, cuman untuk kestabilan aja. Tidak ada perasaan untuk kesetiaan, untuk komitmen menjalin hubungan tidak ada ya. Dikarenakan ya kalau kamu berkomitmen dengan saya, kamu harus mempunyai cuan, harus mempunyai duit. Ya, lahir batin semuanya terpenuhi, oke. Kalau tidak ya sudah, saya cari orang lain. Prinsipnya itu aja. Ya, yang memilih bola warna biru ya. Dan dia akan kembali ke kamu. Saya lihatnya seperti gitu, tetapi dengan kondisi kamu sudah mapan. Kalau kamu tidak mapan, dia nggak akan datang. Ya, dia mencari orang lain ya. Energinya kita nggak tahu, energinya bisa cepat, lambat atau bagaimana ya. Yang pastinya dia akan datang. Tapi pada saat kamu sudah sukses, dia akan datang dengan muka lugu, dengan ya kayak macam seakan-akan kayak kayak biasa aja, kayak macam seakan-akan kayak tidak mempunyai rasa bersalah gitu, santai-santai aja saya lihatnya. Ya, karena dia tahu kamu akan memaafkan dia. Ya. Orang ini mukanya agak-agak lugu ya. Jadi dia pintar untuk mengambil hati orang dengan drama dan mulut manis ya, kata-kata manisnya ya. Jadi orang itu biasa langsung apa ya, kalau dibilang langsung mengiba, langsung kasihan, langsung ingin menolong dia. Padahal itu semua itu kalau Budi bilang itu hanya drama. Cuman karena dia malas. Kita lihat ya, malas bergerak, malas bekerja ya gitu ya. Dia tidak mau hidup susah ininya. Kita lihat pesan universe kepada kamu. Kalau seandainya orang itu kembali ya, pesan universe ya, kamu harus tegas pada diri kamu. Ya, kalau memang dia kembali ke kamu dan kamu ingin, kalau seandainya ya sudah menikah ya, otomatis kalau dia kembali, kamu harus memberikan satu ketegasan, entah diri kamu, entah dia. Komitmen yang memang harus disepakati sebelum menjalin hubungan. Ya, komitmennya apa ya? Harus tegas. Ya, kamu harus tegas. Pertama, ya kalau seandainya sudah berkeluarga ya kamu harus cari duit, kamu harus setia pada keluarga, kamu harus bekerja, mencintai keluarga, mencintai pasangan gitu kan. Sama juga kalau seandainya kamu masih pacaran dengan dia ya kamu harus tegas, kamu jangan selingkuh, kamu jangan ini jangan itu gitu ya. Kalau memang dia menyepakati, artinya dia bisa menyetujui ya oke. Kalau tidak ya sudah, lepaskan aja. Bukan berarti saya pas yang menikah kamu lepasan ya, tidak ya. Tetapi itu yang saya bilang kembali lagi, kalau yang menikah saya no komen ya. Itu karena bicara perasaan. Kamu sudah dewasa, kamu bisa mengambil keputusan sendiri ya. Apakah orang ini cocok dipertahankan atau tidak ya itu kembali ke kamu ya. Karena saya no komen untuk orang yang sudah berkeluarga. Tetapi saya bisa memberikan sedikit nasihat untuk yang masih single ya. Kalau yang masih single, kamu harus tegas pada diri kamu. Kalau kamu mau disakiti silahkan, tidak tegas. Tapi kalau kamu ingin bahagia ke depannya, ya harus tegas pada diri sendiri. Ya. Kalau memang dia sanggup untuk berjanji setia dan bisa betul-betul mau berusaha untuk membahagiakan kamu tanpa ada triparti dan macam-macam, berubah dengan sifat lama dengan yang baru, sifat baru, kepribadian yang baru, oke. Kalau tidak ya sudah, jangan. Masih banyak universe memberikan orang-orang baik di sekitar kamu ya, gitu ya. Intinya gitu aja, karena nanti intinya dia akan setting kamu aja. Ini saya lihatnya, kalau kamu tidak tegas nanti dia akan setting kamu dalam artian ya gitu, dia porotin, bahasa kasarnya buat porotin kamu. Pada saat kamu sudah habis dia pergi, karena saya lihat kamu tuh akan takluk ke dia aja. Apa yang dia inginkan kamu sanggupi, apa yang dia minta kamu belikan, kamu sanggupi aja selama kamu sanggup. Pada saat kamu sudah kosong dia akan pergi meninggalkan kamu lagi. Itu yang saya lihat ya. Jadi sekarang kamu harus tegas ya.
Kalau tidak ada sisi ketegasan dalam sebuah komitmen, ya otomatis ujung-ujungnya sakit hati. Kamu mau menangis bagaimanapun, ya jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan diri kamu, ya, karena kamu sendiri yang tidak tegas. Gitu ya. Semoga resonate ya, Pak yang memilih bola warna biru ya. Semoga ke depan lebih baik ya, saya doakan. Semoga kamu diberkahi dengan hubungan kalian ya. Yang baiknya diambil, yang buruknya kamu pakai untuk bisa berjaga-jaga ya, untuk mengambil keputusan ya yang bijaksana di hari mendatang ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk bola warna merah ya, bola ketiga. Oke, yang memilih bola warna merah ya, kita kocok kartu ya. Kamu fokuskan pada orang yang ingin kamu dibaca readingannya ya. Orang, apakah dia itu akan kembali ke kamu ataukah bagaimana, kita lihat ya. Bayangkan orangnya ya, dan sambil memandangi kartu ya. Saya kocok kartunya dan kita baca doa. Oke, kita lihat kondisinya pada saat dia meninggalkan kamu. Kondisinya bagaimana? Ini yang memilih bola warna merah ya. Saya lihat kondisinya pada saat kamu ya artinya dia meninggalkan kamu ini karena ada pengkhianatan, saya lihatnya ya. Kamu mengkhianati dia ya, sehingga ada sakit hati. Entah ini energinya vice versa ya, terbolak terbalik ya. Ada pengkhianatan, entah kamu yang mengkhianati dia atau dia mengkhianati kamu ya. Artinya ada hubungan tripartit. Kalau tidak dari sebagian dari kamu juga ya, ada saya lihat itu hubungan artinya tidak direstui ya dari orang tua ya, dan beda artinya beda agama ya, beda suku, budaya, negara ya. Jadi ada yang dijodohkan juga dari orang tuanya ya. Jadi memang ada pilihan-pilihan orang tua ya, sehingga hubungan kamu tidak direstui ya, sehingga dia pergi meninggalkan kamu ya. Saya lihatnya seperti itu. Dia perjalanan untuk meninggalkan kamu, saya lihatnya memang dia healing, untuk membuka hati, membuka diri untuk menerima atau ya mencari ya pengganti kamu. Saya lihatnya seperti gitu ya. Dia lebih banyak sekalian untuk ini ya, kalau saya lihatnya dia fokus ke ini ya, sambil apa ya, kalau bilang perjalanan sambil berjalan waktu, dia ingin sekali ya ada niat kembali ke kamu ya, tetapi dia masih menahan ya, karena itu sakit hati itu ya. Dia fokus pada kerjanya, tetapi memang saya lihat ini dia fokus pada kerjanya di tempat jauh ya. Dia sudah ya artinya jarak kamu itu sudah jauh ya, malah no komunikasi, tidak. Dia punya akun, beberapa dari orang yang kamu fokuskan ini juga akunnya saya lihat sudah nggak aktif, bukan nggak aktif, tapi memang dia nggak terlalu aktif lagi di media sosial ya. Jadi kayak seakan-akan dia mau ya apa yang terjadi pada dirinya dia tidak ingin publikasikan ya. Saya lihatnya seperti dia memantau kamu ya. Saya lihatnya dia memantau kamu, akun Facebook kamu, dia masih ingin tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan ya. Tapi memang saya lihatnya dia sudah terlanjur sakit hati, karena kalau seandainya orang tua tidak merestui, berarti ada kata-kata orang tua yang menyakiti dia. Kalau seandainya hubungan kamu tripartit, berarti ya itu, kamu dia meninggalkan kamu karena ya kamu mempunyai orang ketiga
gitu ya. Sehingga ya dia mengalah, dia pergi, karena dia itu menjunjung kesetiaan ya dan kejujuran dari pasangan yang ya, artinya dia komitmen, dia ingin artinya ini orangnya saya lihatnya dewasa ya. Ini vice versa antara kamu atau dia, nanti kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu gitu ya. Jadi dia pergi karena dia bilang, ngapain saya mau bertahan dengan orang yang tidak setia ya. Sedangkan dari kamu ya, seandainya orang yang ditinggalkan itu dibilangnya kamu itu kan tidak bisa memenuhi apa yang saya inginkan ya, karena saya lihat kamu ada target untuk ya kalau bisa punya materi ini, materi itu tahun ini gitu, ada target tapi dia tidak bisa ya, dia tidak bisa memenuhi semua keinginan kamu, sehingga kamu pergi mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhan kamu, keinginan kamu semuanya ya. Entah kalau seandainya kamu dijodohkan ya berarti orang tua kamu sudah memilih orang yang betul-betul mapan untuk kamu. Makanya itu yang dia pergi ya untuk fokus mencari pekerjaan, mencari ya, artinya dibilangnya mau menstabilkan keuangan dia ya, supaya dia ingin buktikan bahwa ke kamu bahwa dia juga berhasil, tanpa kamu pun dia sukses gitu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dia kembali ke kamu dengan harapan kamu bisa bangga dengan dia ya. Dia ingin membuktikan bahwa dia yang dulu beda dengan dia yang sekarang gitu ya. Dia ingin buktikan bahwa dia sudah sukses ya. Intinya gitu aja. Dia mau kerja untuk menghasilkan uang ya, dan menghasilkan uang. Gitu aja sih saya lihatnya ya. Kita lihat lagi ya kondisi kedepannya ya, apakah dia akan datang ke kamu ataukah hanya lihat-lihat aja. Jadi memang saya lihat di sini ada niat ya, tapi kita lihat kartunya lagi apakah ke depan dia akan datang ke kamu atau bagaimana. Saya lihat di sini untuk kedepannya ya dia kembali lagi ke universe. Kalau memang universe mentakdirkan kamu dan dia untuk ketemu lagi, ya dia dengan senang hati. Dia sudah memaafkan ya, walaupun memang sakit. Saya lihat orangnya dewasa ya. Dia sudah memaafkan apa yang terjadi, yang telah kamu lakukan ya. Dia memaafkan semua kesalahan-kesalahan, baik entah orang tua kamu, entah kamu ya, yang di masa lalu ya. Entah kata-kata, perbuatan yang menyakiti dia ya, sehingga dia pergi. Dia sudah memaafkan dan dia berdoa ya, kalau seandainya universe mempertemukan kamu kembali ya, dia tetap akan bersilaturahmi. Entah kalau memang ditakdirkan kamu jodohnya ya oke, kalau tidak ya sudah tidak. Itu aja. Dia mau ikut perjalanan, artinya dia mau ikut arus aja. Tapi kalau untuk niat dia mau datang kembali ke kamu, dia tidak akan pernah mau ke kamu gitu loh, tidak mau menyerahkan diri ke kamu gitu loh. Dia mau dirinya di sini aja gitu, seakan-akan gitu. Kalau memang angin membawa kamu ke dia ya oke gitu, tapi untuk dia yang mau ke kamu kayaknya enggak. Jadi pada saat kamu ke dia ya dia akan membuka, artinya dia bersilaturahmi, dia menerima ya, dia selalu memaafkan ya. Apa yang sudah terjadi dia memaafkan. Tapi kalau untuk kamu berharap dia mau kembali ke kamu, dia yang menghampiri kamu, ya tidak akan ya, karena dia tidak mau ada kekecewaan lagi. Karena orang ini saya lihat komitmen ya, dan menjunjung tinggi kesetiaan dan kepercayaan. Satu kali disakiti ya sudah,
Dia cuma bisa memaafkan dan untuk hubungan selanjutnya dia tidak terlalu percaya dengan orang yang sudah menyakiti dia ya, dan sudah pernah tidak jujur ya, saya lihatnya gitu ya. Jadi ya nanti dari kamu, kalau memang kamu mau seandainya ya, harus dia akan memberikan komitmen ya artinya kalau seandainya kamu datang ke dia atau bagaimana ya, ataukah mungkin ketemu di jalan atau bagaimana, dan kamu ingin mengutarakan kembali untuk menjalin hubungan ke dia ya, dia pikir-pikir dulu itu ke orangnya. Saya lihatnya gitu, memang hatinya dia masih mencintai kamu, tetapi memang ada trauma ya karena perbuatan kamu di masa lalu ya. Jadi memang dia masih harus berhati-hati. Saya lihat di sini dia sudah mempunyai, artinya dia membuka ini ya, membuka hati untuk orang lain, dan saya lihat banyak loh yang menyukai dia ya. Banyak teman-temannya yang mencintai dia ya, menyayangi dia, dan saya lihatnya juga kalau dibilang hati, dia menerima cinta baru ya, saya lihatnya gitu. Ada beberapa yang menghampiri dia, dan bahkan ada saya lihat juga di ke depan itu dia sudah ya berpacaran dengan ini, artinya ya dia mau yang serius aja. Toh kalau seandainya, artinya dia tidak terlalu berharap ke kamu lagi gitu loh ya, karena dia mau mencari, ibaratkan kalau macam orang sudah mempunyai cacat ya, di bagaimanapun tetap tidak akan sempurna lagi. Dia mau cari orang yang memang betul-betul pertama jujur dan setia ya. Jadi kalau hubungan dengan kamu tidak jujur dari dulunya ya, tapi dulunya nggak jujur, nggak setia ya, kamu sudah dicap merah gitu ya, seperti gitu. Jadi ya bagaimanapun tetap tidak menjalin hubungan dengan dia pun, dia malah mikir-mikir juga, jangan sampai nanti ke depannya ya saya sakit hati lagi. Jadi dia tidak mau masuk ke lubang yang sama ya, artinya tidak mau menciptakan sakit hati yang kedua kalinya gara-gara artinya gara-gara dia tidak tegas pada dirinya. Makanya dia lebih baik mencari orang lain dengan hubungan yang betul-betul dewasa gitu loh, berkomitmen ya. Dan seandainya kamu pun datang ke dia welcome, tapi kalau untuk hubungan serius kayaknya tidak ya. Dia sudah memaafkan kamu, dia sudah ya dia anggap aja kamu sebagai saudaranya, saya lihatnya gitu. Tapi kalau untuk hubungan intens, dia masih belum terlalu, artinya dia tidak terlalu memikirkan sampai ke situ ya, karena memang kamu di mata dia sudah tidak ya, kalau dibilangnya dia lebih ingin membuka hati dengan orang lain ya, walaupun memang hatinya dia menyayangi kamu, mencintai kamu, tapi dia lebih berpikiran positif ya, dia lebih berpikiran ya, kalau dibilang masih banyak orang yang lebih baik dari kamu. Kalau seandainya kamu ditakdirkan untuk saya, berarti universe sudah membuat kamu berubah dengan kelakuan kamu yang dahulu dengan yang baru, artinya jiwa kamu terlahir baru lagi. Tapi kalau untuk menjalin hubungan, dia malah maunya orang baru aja, dibandingkan kamu baru tidak mau berubah. Kalau seandainya kamu berubah ya mungkin nanti dia masih pikir-pikir, itu pun dia masih pikir-pikir, dikarenakan ya intinya trauma aja gitu ya. Jadi kalau kamu ke dia, mungkin dia akan terima, artinya sebagai sahabat dulu, dia lihat juga karakter kamu, apakah memang kamu sudah berubah atau tidak. Kalau tidak ya sudah, pergi aja. Kalau mau berubah ya oke, silahkan. Tetapi toh kamu berubah pun dia tidak akan percaya 100%, karena sudah ada ya artinya dia belajar dari kesalahan atau pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi kalau seakan-akan kayak macam ya kamu dibuntutin aja nanti kalau kamu dengan dia ya. Begitu, intinya gitu aja. Tapi kalau kamu berharap dia akan kembali, tidak akan. Dia nggak akan kembali, karena saya lihatnya orangnya tegas dan punya prinsip. Ya. Itu sih yang saya lihat ya. Kita lihat
Ini energinya ini ya vice versa ya. Jadi kamu harus bisa menentukan apakah kamu yang di posisi yang meninggalkan ataukah kamu di posisi yang meninggalkan. Oke, kita lihat pesan universe untuk kamu apa. Oke, pesan universe untukmu ya. Selalu menyeimbangkan energi ya. Ada hukum karma ya. Kalau kamu menabur karma baik, kamu akan mendapatkan keberuntungan dan kejayaan, kesuksesan ya. Pokoknya kesetiaan, cinta kasih ya, yang baik-baiknya. Tapi kalau kau menabur kebencian, karma buruk, dan sakit hati, iri dengki, ya itu sudah perselingkuhan, tidak ada kesetiaan ya. Jadi pasti akan ke depan mendapatkan karma buruk juga ya. Jadi itu sih aja sih, menyeimbangkan energi. Apa yang ingin kau dapatkan apa yang kau ingin dapatkan di hari mendatang ya, dari sekarang kau harus bisa menanam benihnya ya. Karena apa yang sudah terjadi pada hari ini ya, itu karena akibat dari perlakuan kita di masa lalu ya. Jadi pembelajarannya, kamu ingin happy, buatlah orang happy sekarang. Kedepannya kau yang akan happy. Kalau kau mau jaya, kau mau banyak duit, bersedekahlah sekarang supaya ke depan kau akan mendapatkan banyak uang ya. Kau ingin sehat, kau ingin bahagia, bahagiakanlah orang sekarang. Bantu dengan sedekah orang supaya orang mendoakan, ke depan kamu akan bahagia dan penuh berkat ya. Jadi intinya apa yang terjadi di hari ini yaitu berarti baik buruknya itu dari tindakan kamu di masa lalu. Intinya gitu aja ya. Itu pesan universe ya. Jadi berikan energi positif, lakukan yang terbaik, karma selalu ada ya. Itu sekarang dari kamu, jadilah pribadi yang lebih baik ya. Kalau kamu sudah baik, lebih baik lagi. Kalau kamu belum baik, berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, ya, semoga resonate ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini agar ke depan saya bisa membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.